Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ya ketemu lagi ya dengan kakak. Dan kita ada request nih dari salah satu teman kita dari Abang Klasik TikTok 09 ya. Bahas tentang gradien bang katanya. Oke, kita akan coba bahas tentang gradien ya. Ya, jadi gradien garis itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu, gradien itu adalah kemiringan dari suatu garis lurus ya. Jadi hanya berlaku untuk garis lurus teman-teman. Karena kalau nggak garis lurus dia nggak punya kemiringan. Karena kemiringannya nanti berubah-berubah gitu ya. Oke, jadi khusus garis lurus. Nah, gradien itu dipandang sebagai perbandingan antara perubahan ordinat terhadap perubahan absisnya. Ordinat itu maksudnya nilai Y dan absis itu maksudnya adalah nilai X. Jadi sebenarnya gradien itu adalah perbandingan dari perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X gitu ya. Nah, secara kesepakatan gradien itu dilambangkan dengan huruf M ya. Nah, untuk mencarinya karena tadi perbandingan antara perubahan nilai Y dan nilai X, berarti kita bisa cari M-nya itu dengan delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y itu adalah selisih nilai Y atau Y kedua dikurangin Y pertama, dan delta X itu berarti X kedua dikurangin X pertama. Karena kita ngomongin perubahan, berarti perubahannya nanti bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Jadi ketika kita pakainya Y2 min Y1, berarti pembandingnya adalah X2 dikurang X1. Jangan dibalik ya, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nih contohnya nih. Jadi misalkan kita diminta untuk mencari gradien garis lurus yang melalui titik A, yaitu negatif 2,3, dan juga B 1, negatif 2. Berarti kita cari aja perubahan nilai Y-nya dan juga perubahan nilai X-nya. Supaya lebih mudah kita labelin ya, mana yang X1 Y1, mana X2 Y2. Boleh nggak Kak, misalkan B-nya yang sebagai X1 Y1? Boleh aja gitu ya. Jadi nggak masalah. Yang penting ketika dia X1 pasangannya dengan Y1, ketika X2 pasangannya juga dengan Y2 gitu ya. Misalkan ini yang kita anggap ini X1 Y1, ini X2, ini Y2. Nah, sehingga kalau kita mau nyari gradien tadi, berarti M itu sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Y2-nya tadi adalah negatif 2, berarti negatif 2 dikurang 3. X2-nya berarti 1 dikurang negatif 2. Sehingga kalau disederhanakan ini jadi negatif 5, yang bawah berarti ini sama aja 1 ditambah 2, berarti 3. Oke, berarti gradiennya adalah negatif 5 per 3. Oke. Ini gradien garis yang melalui titik A dan B tadi. Gradien itu bisa positif, bisa negatif. Positif itu berarti ketika Y-nya bertambah, X-nya juga ikut bertambah. Ketika Y-nya berkurang, berarti X-nya juga berkurang. Atau kalau di perbandingan itu namanya perbandingan senilai gitu ya. Ketika nilai salah satunya bertambah, berarti ikut bertambah. Nah, gradien juga bisa negatif. Artinya, misalnya ini gradiennya negatif. Ketika Y-nya turun, berarti X-nya malah naik. Atau sebaliknya, ketika X-nya yang turun, berarti Y-nya naik. Atau Y-nya naik, X-nya turun. Intinya berkebalikan ya gitu ya. Makanya dia jadinya negatif. Nanti kalau kita gambarin, ntar garisnya jadi kayak gini. Kalau M-nya itu positif, berarti ntar garisnya naik ke atas. Kalau M-nya itu negatif, garisnya nanti gambarnya turun kayak gini gitu ya. Nah, contohnya nih, di soal ini kan gradiennya negatif. Berarti kalau kita lihat dari A ke B itu kan Y-nya berubah dari 3 menjadi negatif 2, artinya kan turun. Tapi nilai X-nya dari negatif 2 menjadi 1, berarti naik. Ya gitu ya. Makanya dia jadi negatif. Karena perubahannya berlawanan. Satunya naik, satunya turun. Gitu ya. Oke, itu dasar dari gradien. Jadi kalau misalkan ada dua titik, terus kita ditanya gradiennya berapa, kita tinggal cari gradiennya dengan ngebandingin perubahan Y terhadap perubahan X-nya. Gitu ya. Oke. Nah, masalahnya adalah kalau ternyata yang diketahui bukan titiknya, tapi persamaan garisnya. Misalkan gini, jika diketahui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, atau kita pakai persamaan aja ya. Misalkan tentukan gradien garis dengan persamaan 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Oke. Ada dua cara teman-teman. Pertama, kita cari aja dua titik yang dilalui oleh garis ini gitu ya. Misalkan cara nyari titik, cari titik dulu gitu ya. Ini cara pertama, cari titik. Cari titik berarti kan kita
pilih sembarang nilai X, masukin, ketemu Y-nya berapa, itulah titiknya gitu ya. Nah, yang paling simpel adalah misalin X-nya 0 atau Y-nya 0 gitu. Pertama X-nya 0. X-nya sama dengan 0. Sehingga kalau X-nya kita ganti 0, ini jadi 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6 gitu ya. 6-nya kita pindah ruas atau sama-sama kita tambahkan 6 kedua ruas ini gitu ya. Ya bahasa sederhananya pindah ruas gitu ya. Walaupun sebenarnya itu nggak boleh kan. Cuman nggak apa-apa. Supaya lebih mudah teman-teman memahaminya, kita pakai istilah pindah ruas gitu ya. Sehingga 2 kali 0 kan 0 ya. Berarti Y-nya tinggal bagi 3, jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Ini titiknya berarti ketemu 0,2. Nah, satu lagi kita cari dengan memisalkan Y-nya yang 0. Sehingga nanti kalau kita cari Y-nya diganti dengan 0, berarti kita dapat 2X-nya sama dengan 6, sehingga X-nya bagi 2 jadi 3. Berarti ini titiknya nanti jadi 3,0. Nah, kalau udah ketemu dua titik, berarti kita bisa pakai konsep yang pertama tadi. Selisih antara delta Y dibagi delta X. Berarti M-nya, langsung aja ya, Y2-nya yang bawah berarti 0 dikurang 2 dibagi dengan 3 kurang 0. Sehingga gradiennya adalah negatif 2 per 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini cara pertama. Atau kalau teman-teman perhatikan, di sini kan negatif 2 per 3 ya. Nah, 2 per 3 itu didapat dari ini, koefisien X sama koefisien Y. Tapi dikasih negatif. Oh, berarti bisa juga gradien itu dicari dengan negatif dari koefisien X dibagi koefisien Y. Gitu. Ya, jangan sampai ketukar. Gradien itu perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Perubahan nilai X itu nilai Y itu dilihat dari koefisien X-nya gitu ya. Kalau perubahan nilai si X-nya dilihat dari koefisien Y-nya gitu. Atau bisa juga, ini cara kedua, atau bisa juga persamaan yang awal tadi kita ubah. Nih, kalau ternyata kita ubah jadi gini ya. 2X ditambah 3Y sama dengan 6, atau 2X-nya kita pindah ruas juga, 3Y sama dengan pindah ruas jadi negatif ya, 2X ditambah 6, sama-sama kita bagi 3, Y sama dengan negatif 2 per 3X ditambah 2. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika persamaannya jadi Y sama dengan, itu di sini koefisien X-nya itu sama kayak gradien, berarti kalau persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B, berarti gradiennya tinggal langsung koefisien X-nya aja, si A-nya. Ini ya. Jadi bisa gitu. Atau kalau persamaannya bentuknya yang kayak gini, tadi koefisien X dibagi koefisien Y, berarti negatif A per B. Nah, kayak gitu juga boleh dari sini. Oke. Jadi ada beberapa cara. Ya, kalau misalkan kita cari titiknya dulu boleh, jadi ketemu gradiennya, atau langsung kita ambil dari koefisiennya seperti ini juga boleh, atau kita ubah bentuknya menjadi bentuk eksplisit namanya kalau kayak gini. Jadi dalam bentuk Y sama dengan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada hubungan antar garis ya. Ada garis yang namanya sejajar. Jadi kalau sejajar itu kan berarti kemiringannya sama ya. Berarti nanti hubungannya adalah M1 sama dengan M2. Oke. Nah, ada satu lagi itu kalau tegak lurus. Nah, tegak lurus itu contohnya kayak gini nih. Tegak lurus nih. Oke. Kan kita nyari gradien itu, misalnya ada gradien G, gradien H. Berarti kalau gradien G itu nanti gradiennya negatif, kalau garis H itu nanti gradiennya positif. Nah, dilihat dari selisih antara ini ya, selisih antara perbandingan antara selisih Y terhadap selisih X. Nah, ini misalkan ini delta Y1, ini delta X1, ini delta Y2, ini delta X2. Oke. Nah, kalau tegak lurus berarti ini sini kan kebentuk segitiga ya. Ini sebangun nih. Kenapa? Karena ini siku-siku berarti ini tambah ini 90 derajat. Ini tambah ini juga 90 derajat. Sehingga ini nanti sama. Ini sama dengan yang ini. Sehingga kesebangun. Dan tadi
MG itu berarti dia negatif ya. Berarti negatif delta Y2 per delta X2 kalau H itu sama dengan delta Y1 bagi X1 gitu ya. Nah, karena dia kesebangunan, berlaku sebangun, berarti nanti berlaku gini. Delta sebangun berarti delta X1 dibanding dengan delta Y1 akan sama dengan yang ini banding ini ya. Berarti delta Y2 per delta X2. Sehingga ini kalau kita pindah ruas ke sebelah kiri, berarti ini jadi gini ya. Delta X1 per ke ruas sebelah kanan aja. Supaya jadi delta Y per delta X. Berarti ini 1 sama dengan delta Y2 per delta X2 dikali delta Y1 per delta X1. Nah, supaya jadi gradien ini kita kasih kali negatif, ini juga negatif. Sehingga dari sini kita dapat negatif 1 sama dengan gradien G kali gradien H. Nah, ini hubungan kalau dia tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus nanti gradiennya kalau dikalikan hasilnya negatif 1. Nah, kalau sejajar tadi sama. Oke, itu aja sebenarnya konsep tentang gradien. Nanti baru dikaitkan dengan persamaan garis lurus, atau kalau nanti udah di SMA belajar tentang turunan, nanti juga mencari gradien dari garis singgung. Itu juga menggunakan sifat-sifat gradien. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga bisa dipahami, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.